Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film lawas tahun 70-an yang sampai saat ini menjadi referensi sejarah besar tentang kehebatan Kekaisaran Prancis pada tahun 1800-an. Menceritakan tentang seorang kaisar Prancis yang sangat terkenal bernama Napoleon Bonaparte. Seperti yang kita ketahui, Napoleon adalah seorang pemimpin militer dan politik Prancis yang namanya meroket saat era Perang Revolusi Prancis, di mana dia mampu memenangkan berbagai pertempuran hebat dan memiliki pengaruh yang besar terhadap persoalan-persoalan Eropa selama lebih dari satu dasawarsa ketika dia memimpin Prancis melawan koalisi Eropa dalam perang-perang Napoleonis. Napoleon juga pernah melakukan misi besar ke Mesir. Dalam misi invasinya ke selatan, dia pernah mengalahkan pasukan Mamluk dan Utsmani, walaupun langkahnya harus terhenti saat pasukan Prancis dikalahkan oleh Inggris. Dan film ini mengisahkan tentang akhir perjalanan karirnya sebagai kaisar sekaligus pemimpin militer Prancis. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Waterloo. Even say the suburbs of Paris. We are defeated, sire. Film ini berlatar pada tahun 1814, di mana sebelumnya Napoleon terus memperluas wilayah invasinya ke timur Eropa. Namun sebuah kekalahan harus dia terima saat dia berhadapan dengan Rusia di bawah pimpinan Tsar Alexander I. Dari sana Kongres Wina menyatakan dia sebagai penjahat, yang mengakibatkan Napoleon harus diasingkan ke sebuah pulau terpencil di semenanjung Toskana, Italia, yang bernama Pulau Elba. They're in Versailles. You have no choice. Sign, sire. You must sign. For armies. For France against Napoleon harus angkat kaki dari istana Tuileries Paris dan terpaksa berpisah dengan keluarga serta pasukan loyalisnya. Walaupun saat itu Napoleon diberikan hak untuk mendapatkan pendampingan oleh 1.000 pasukan setianya ke Pulau Elba. Goodbye, my soldiers! Goodbye! Kejadian itu membuat situasi politik Prancis berubah drastis, karena setelah lama diasingkan, Raja Louis ke-18 kembali menaiki tahta di Istana Paris secara de facto. Namun kekuasaannya itu tak berlangsung lama, karena 10 bulan kemudian, sebuah berita mengejutkan terdengar ke seluruh Prancis. Yang ternyata tersiar kabar begitu cepat bahwa Napoleon kini berhasil melarikan diri dari pengasingannya di Pulau Elba. Dan saat ini bersama 1.000 pasukan loyalisnya dia kembali menuju Paris untuk mengkudeta kekuasaan. You will be the first to confront the world. Dari sana, Raja Louis memerintahkan pasukan militer kerajaan untuk bisa menghadang Napoleon beserta pasukan setianya, supaya dia tak bisa kembali memasuki Prancis. Kemudian 2 orang marsal bernama Marshal Soult dan Marshal Ney ditugaskan untuk berhadapan dengan pasukan Napoleon. I promise your majesty I'll bring him back to Paris in an iron cage. Marshal Soult, you'll keep command of our troops here in Paris. Di sebuah pantai terpencil Prancis, akhirnya para pasukan dari kedua belah pihak kini saling berhadapan. Pasukan loyalis Napoleon yang terdiri dari tentara yang sudah berumur langsung bersiaga untuk melindungi pemimpin mereka. Sementara pasukan istana Prancis yang dipimpin oleh Marshal Ney dan Marshal Soult juga diperintahkan untuk bersiap dalam posisi formasi menyerang. Tapi seketika itu pula, dengan nekatnya Napoleon memutuskan untuk mendatangi ribuan pasukan istana yang bersiap untuk membunuhnya. Lalu dengan percaya dirinya dia mengatakan bahwa dirinya telah kembali untuk memimpin mereka. Karena memang sebetulnya para pasukan yang saat ini bertugas untuk Raja Louis di Istana Prancis memutuskan untuk berkhianat dan lebih memilih Napoleon sebagai pemimpin mereka. Here I am.
Dari sana kedua pasukan resmi kembali bergabung, termasuk Marshal Ney dan Marshal Soult yang selama ini hanya berpura-pura loyal kepada Raja Louis, hingga mereka kembali menyusun rencana untuk melakukan kampanye politik kepada seluruh rakyat Prancis, supaya mereka bisa menerima Napoleon sebagai pemimpin Prancis yang sah. Atas keberhasilan kampanye politiknya itu, akhirnya Napoleon kini kembali dipercaya untuk memimpin Prancis. Hal itu membuat Raja Louis ke-18 kembali turun tahta untuk diasingkan dari Istana Paris. Dan dinamika politik Prancis itu kembali membuat koalisi Eropa merasa terusik. Di saat yang sama Napoleon langsung melakukan konsolidasi dengan para bawahannya untuk melanjutkan misi lama mereka supaya Prancis bisa kembali menguasai Eropa. Dia langsung melakukan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan koalisi di pihak musuh untuk mengutarakan keinginannya dengan upaya jalan damai walaupun harus berperang. Karena diketahui Napoleon adalah orang jenius dalam ilmu kemiliteran yang gila perang. Dan hal itu menyebabkan para koalisi yang terdiri dari Inggris, Rusia, Austria, hingga Prusia yang menjadi cikal bakal kekaisaran Jerman bersekongkol untuk menahan dominasi Napoleon. No pity! No prisoners! God, that man does war on us. Tapi dengan kejeniusannya, Napoleon mampu mengantisipasi planning strategi militer keroyokan ala koalisi Eropa itu. Karena saat itu pula, Napoleon memutuskan untuk menyerang Brussel yang sekarang menjadi ibu kota negara Belgia. Terlebih tempat itu menjadi titik strategis. Dan di sana juga terdapat dua koalisi pasukan besar antara Inggris dengan Prusia, yang dikabarkan hubungan mereka sedang tidak harmonis. Karena seluruh pasukan Prusia di bawah komando seorang jenderal bernama Blucher yang ditempatkan di Belgia, memutuskan untuk berpisah dengan pasukan Inggris yang dikomandoi oleh Adipati Wellington yang dikenal arogan dan menyepelekan pasukan koalisi lain. Atas situasi itu, Napoleon memobilisasi pasukan militernya untuk bergerak menuju utara. Mereka menempuh perjalanan darat yang sangat berat, hingga mereka nekat untuk menyeberangi Sungai Sambre, yang menjadi pembatas supaya mereka bisa sampai ke Brussel. Willing, sir. God's got nothing to do with it. Dengan kecerdasan strategi perangnya, Napoleon bersama puluhan ribu pasukannya berhasil melumpuhkan titik-titik pangkalan militer koalisi, hingga mereka sampai di daerah Charleroi, Belgia. Dan berita itu langsung disampaikan kepada Adipati Wellington yang saat itu sedang mengadakan pesta. Where, roughly, Napoleon has crossed the border. Where? At Charleroi. That's a question answer. Wellington langsung tercengang saat mendengar laporan itu. Dia langsung mengadakan rapat tertutup dengan para petinggi militer lainnya untuk sesegera mungkin bisa menahan laju pasukan Prancis yang saat ini terus bergerak maju ke pusat kota Brussel. Hingga dari sana Wellington memutuskan untuk menyiagakan seluruh pasukannya di sebuah wilayah bernama Waterloo, yang diharapkan akan menjadi wilayah pertahanan terakhir untuk mencegah pasukan Prancis memasuki kota Brussel. Tapi rencana itu menimbulkan sebuah polemik besar di kubu koalisi, karena di saat yang sama ternyata pasukan Prusia di bawah komando Jenderal Blucher saat ini telah bergerak ke arah timur, tepatnya ke wilayah Wavre. Dan hal itu membuat pasukan Inggris harus bertempur secara solo atau sendirian. Damn good looking road 18 miles back.
Mobilisasi puluhan ribu pasukan saat itu terlihat begitu mengerikan karena kedua belah pihak mengerahkan seluruh kekuatannya hingga antrian rombongan pasukan itu mengular sampai beberapa kilometer. Dan dengan kehebatan serta kemampuan intelijen Prancis pula, akhirnya Napoleon mengetahui situasi pergerakan musuhnya tersebut. Hingga dari sana dia memerintahkan seorang jenderal bernama Grouchy untuk mencegat pasukan Prusia yang saat ini berada di wilayah Wavre. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah pasukan Prusia kembali ke arah barat untuk memberi dukungan militer membantu pasukan Inggris dalam pertempuran yang akan dilakukan di daerah Waterloo. Napoleon memberikan hampir separuh dari jumlah pasukannya untuk ikut bersama Jenderal Grouchy. Walaupun keputusannya ini merupakan kesalahan terbesar yang dilakukan Napoleon dalam peperangan ini. Disaster, is that understood? Grouchy? Gerard? If he's retreating, what are you doing here? Well, I came to make my report. We'll find him on one road. Enough's enough! Malam itu, Adipati Wellington bersama seluruh pasukannya sudah bersiaga di wilayah Waterloo. Di tengah cuaca hujan badai yang tak kunjung berhenti, pihak Inggris terus mempersiapkan diri menghadapi pasukan Napoleon yang saat ini hanya dipisahkan oleh sebuah bukit. Ah, dirty light. Sementara itu di pihak Prancis, malam itu Napoleon memperlihatkan wajah kecemasannya. Terlebih dia tak bisa menyembunyikan rasa sakit yang disebabkan dari penyakit kanker lambungnya. Walaupun sebisa mungkin, dia berusaha untuk menyembunyikan rasa sakitnya di depan semua pasukannya. Hingga singkat cerita pada pagi harinya, Napoleon menunjukkan wajah semangat di depan para petinggi militer. Hal itu dilakukan untuk memberi rasa percaya diri kepada seluruh pasukan Prancis. Walaupun saat itu Napoleon benar-benar merasakan kecemasan yang sangat mendalam. Karena semalaman dia baru memikirkan akan gerak-gerik pasukan Inggris yang memutuskan melakukan pertempuran di tempat itu. Karena memang faktanya, hujan yang tiada henti semalaman membuat tanah di lokasi pertempuran itu berubah menjadi lautan lumpur yang sangat merugikan pihak Prancis. Terlebih mereka berada di area terendah yang akan menyulitkan pasukannya untuk menaiki bukit tersebut. Situasi itu membuat Napoleon harus berpikir keras karena saat ini dia mengalami dilema. Di satu sisi dia harus segera melakukan penyerangan saat pasukan Inggris tak didukung oleh pasukan Prusia. Tapi di sisi lain, medan peperangan yang penuh lumpur memaksanya untuk menunggu beberapa jam lagi supaya lumpur tersebut kering oleh matahari. Sementara di pihak Inggris, Adipati Wellington memutuskan untuk membentuk formasi menyebar dengan menempatkan seluruh infanteri serta meriamnya di garis depan dengan jarak yang jauh. Kemudian pasukan kavaleri Inggris yang dikenal dengan nama Scott Grey diperintahkan untuk berkumpul dan menunggu di balik bukit. Strategi formasi itu sengaja dilakukan Inggris supaya bisa memancing pasukan Prancis yang menyangka pasukan Inggris mempunyai kekuatan garis depan yang sangat lemah dan seakan membiarkan Prancis supaya segera melakukan serangan di atas medan lumpur tersebut. Situasi itu semakin membuat Napoleon merasakan kebingungan. Dia terus memikirkan strategi apa yang sebenarnya akan dilakukan Wellington bersama pasukan Inggris.
Hingga setelah dia berusaha berpikir keras, akhirnya Napoleon memutuskan untuk melakukan serangan yang berfokus di sisi kanan pasukan musuh. Dramatic fellows, these French. Sit down. So there's the great thief of Europe. Area itu merupakan lahan pertanian yang berada di wilayah Hougoumont. Di hari Minggu 18 Juni 1815 pukul 11:55 menit, perang pun akhirnya dimulai. Dengan segera, Napoleon memerintahkan sebagian infanterinya untuk maju di sisi kanan. Walaupun strategi itu juga dilakukan untuk memancing pihak Inggris, supaya Wellington memindahkan sebagian besar pasukannya ke sisi kanan dan membuat celah di bagian tengah. Tapi kemampuan ilmu berperang yang dimiliki Wellington juga tak bisa diremehkan. Karena faktanya dia tak bergeming saat melihat situasi itu. Dan tetap fokus untuk mempertahankan posisi seluruh pasukannya. Terlebih selama ini dia mempelajari gaya berperang Napoleon. Yang dikenal banyak melakukan teknik strategi formasi foye. Yang digunakan untuk pancingan kepanikan dan pengalihan pihak musuh. Hingga dari sana Napoleon semakin merasa frustasi karena baru kali ini dia berhadapan dengan musuh yang juga sangat jenius. He's nailed himself to his ridge. Dentuman-dentuman meriam saling ditembakkan oleh kedua belah pihak. Hingga dari sana Wellington memulai strateginya, yaitu untuk mengerahkan pasukan kavaleri atau pasukan berkudanya maju ke garis depan pertahanan musuh. This one's going to take careful timing. Now, Scots Greys! Now! Hal itu dilakukan supaya dia bisa membaca kekuatan pihak pasukan Prancis secara keseluruhan. Karena dengan cara ini, dia meyakini bahwa Napoleon akan mengerahkan semua pasukan infanteri cadangannya untuk bisa menghadang pasukan berkuda Inggris. Strategi Wellington itu akhirnya berhasil. Karena di saat yang sama, Napoleon memerintahkan seluruh pasukan tombak berkudanya untuk maju menghadang kavaleri Inggris. Dan setelah berhasil memancing kepanikan Prancis, akhirnya Wellington memerintahkan pasukan kavalerinya untuk kembali mundur. But we'll match them with our lances. Kecemasan Napoleon semakin tak bisa disembunyikan. Terlebih dalam situasi itu membuat penyakit kanker lambungnya kembali kambuh dan semakin kritis. Hingga para bawahannya memaksa Napoleon untuk beristirahat dan sejenak meninggalkan arena peperangan. Sire! Sire, are you wounded? Saat ini komando diambil alih oleh Marshal Ney sebagai pemimpin pasukan kavaleri Prancis. Dan dengan segera dia memerintahkan pasukan meriam untuk terus menyerang pihak Inggris di atas bukit. Melihat situasi ini, Wellington kembali melakukan strategi briliannya. Dia memberikan perintah langsung kepada seluruh pasukan untuk mundur sebanyak 100 langkah secara serentak.
dengan tujuan supaya pihak Prancis mengira bahwa pasukan Inggris menyatakan kalah dan memutuskan untuk mundur dari peperangan. 100 paces! Wellington's retreating! Marshal Ney yang saat ini merasa mempunyai wewenang penuh segera melakukan tindakan. Dia mengira pasukan Inggris telah kabur dari pertempuran dan langsung memutuskan untuk memerintahkan pasukan kavaleri Prancis maju secara all out tanpa bantuan infanteri. Smoke without fire. What's it? Dengan kuda-kuda yang gagah, mereka pun berlomba-lomba untuk berusaha mencapai garis depan pasukan musuh. Walaupun sebetulnya itu merupakan strategi tipuan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh pihak Inggris. Karena saat pasukan Prancis berhasil menaiki bukit tersebut, ternyata di atas sana pasukan infanteri Inggris bersenjata lengkap telah bersiap untuk menyergap mereka. Dengan menerapkan formasi kotak, akhirnya pasukan berkuda Prancis dikalahkan tanpa kesulitan. Melihat hal itu, Napoleon sangat marah besar karena dia tak menyangka beberapa menit saja dia meninggalkan pasukannya ternyata berakhir kacau seperti ini. Hingga kini dia semakin frustasi. Terlebih pasukan infanteri di sisi kanan juga mengalami kekalahan setelah mendapat serangan balik. We can quickly move the 95th down, sir. Dan yang paling membuatnya putus asa adalah ketika dari kejauhan, Napoleon melihat iring-iringan pasukan Prusia yang kian mendekati pasukan Inggris. Yang ternyata selama ini pasukan Grouchy gagal untuk mencegah penggabungan kedua pasukan aliansi musuh. I think they're Russians. No pity! No prisoners! Terlebih sampai saat ini Grouchy bersama 33.000 pasukannya tak pernah memberikan kabar. Bahkan mereka tak pernah kembali untuk memberikan bantuan kepada pasukan Napoleon di peperangan Waterloo. Hingga setelah Napoleon merenung, ternyata strategi itu merupakan kesalahan terbesar yang dia lakukan dalam misi invasi ini. Dan inilah yang menjadi penyebab kekalahannya dalam peperangan kali ini. Those men! Where is Grouchy? Damn it, it could be Prussian black. Where is Grouchy? It seems he's swinging his way to you, Picton. But as far as you and I are concerned, and the army, they're on the moon. Kemudian untuk terakhir kalinya, pihak pasukan Inggris yang dibantu oleh pasukan Prusia diperintahkan oleh Wellington untuk bergerak maju menyerang pasukan Prancis yang sudah tak berdaya itu, membuat Napoleon untuk kedua kalinya dipaksa meninggalkan arena peperangan. Karena setelah itu Napoleon melarikan diri bersama ajudannya yang bernama La Bédoyère. Mereka berlari tanpa arah tujuan meninggalkan seluruh pasukannya, yang saat itu berhasil dikepung pihak musuh dan dibantai secara brutal tanpa ada yang tersisa. Hingga singkat cerita, setelah kekalahan perang di Waterloo ini, Napoleon berhasil ditangkap dan kembali diasingkan ke sebuah daerah bernama Pulau Saint Helena yang berada di perairan Atlantik. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di alur film berikutnya.